Baiklah, pada sesi kali ini saya akan coba membuat tutorial tentang pajak, di mana salah satu kewajiban bendahara adalah menatausahakan pajak. Di dalam Syscodes ini sudah diakomodir. Jadi dengan adanya Syscodes, seluruh kegiatan, seluruh tugas bendahara menyangkut penatausahaan sudah diakomodir oleh aplikasi Syscodes. Jadi semuanya harus tercatat. Untuk pencatatan pajak itu ada penerimaan dan ada penyetoran. Pajak-pajak yang ada di dalam Syscodes diantaranya pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan PPh pasal 21, penghasilan PPh 22, PPh 23, PPh lainnya. Kemudian sesuai dengan kondisi di daerah, kami juga menambahkan penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran. Kemudian ada namanya pajak galiansi atau pajak atas bahan-bahan galian seperti pasir, batu atau timbunan. Oke. Untuk penerimaan pajak seharusnya sudah tercatat pada saat bendahara melakukan pembuatan SPP, kalau itu SPP definitif, karena di SPP definitif kwitansinya langsung diinput. Atau kalau dia merupakan SPP panjar, maka pemotongan pajak yang dilakukan bendahara dilakukan pada saat membukukan pertanggungjawaban atau membukukan SPJ atas panjar tersebut. Untuk contoh kali ini, saya mencoba satu buah SPP, yaitu SPP definitif. Di sini kita akan coba bagaimana cara melakukan pemotongan pajak atas belanja. Caranya adalah di data entry, penatausahaan, kemudian kita pilih SPP kegiatan. Ini sebagai contoh SPP definitif. Kemudian kita kebetulan di sini sudah banyak SPP. Sebagai contoh, saya akan coba SPP nomor 40. SPP nomor 40 yaitu pembayaran rehab kantor wali atau kantor desa. Nilai SPP-nya adalah 19.100.000. Kita lihat isinya. Kemudian ada rincian rekening belanja atau rincian objeknya terdiri atas 6 rekening. Dan sekarang kita fokus ke salah satu rekening saja, yaitu belanja modal. Kalau dilihat dari angkanya besar, 12 juta. Kita lihat di dalam rincian belanjanya, kita lihat kwitansi, kita klik 2 kali. Ternyata cuma satu kwitansi. Karena ini dalam satu buah kwitansi yang nilainya lebih dari 12 juta, berarti ini akan dikenakan pajak PPN dan PPh. Di mana ketentuannya adalah sebagai berikut. Pada saat dilakukan penyerahan barang atau jasa yang nilainya di atas 1 juta, maka akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Kemudian kalau penyerahan tersebut lebih dari 2 juta, maka di samping dikenakan PPN juga akan dikenakan PPh 22. Dan ini ada pengecualian terhadap penyerahan-penyerahan yang ditentukan dalam aturan, seperti penyerahan berupa BBM atau bahan bakar minyak, kemudian hasil-hasil pertanian dan beberapa lainnya. Ini diatur dalam ketentuan kalau itu tidak menjadi objek dari pajak pertambahan nilai. Kemudian atas belanja yang 12 juta, karena ini sudah lebih dari 2 juta dan ini adalah untuk pembelian barang, maka untuk contoh kali ini kita akan melakukan pemungutan PPN dan PPh 22. Caranya kita bisa langsung klik di potongan atau kita klik 2 kali di nomor kwitansinya. Dan di sini pajaknya masih kosong. Kita klik tambah. Kemudian kita pilih kode potongannya. Di sini kita akan pungut PPN. Kita pilih nilainya. Kita klik di kalkulator pajaknya, kita klik di PPN. Otomatis dia akan
menghasilkan angka seperti ini. Jadi perhitungannya adalah di dalam 12.626.500 ini sudah termasuk PPN 10%. Berarti kalau sederhananya kalau kita cari secara manual, untuk mendapatkan PPN adalah nilai tersebut kita bagi 11. Artinya begini, yang 10 bagian itu adalah nilai realnya. Kemudian yang 1 bagian karena 10% adalah pajaknya, PPN-nya. Jadi nilai 12 juta sudah include PPN. Tapi dalam aplikasi Siskudes kita nggak perlu lagi nyari-nyari secara manual karena udah diformulasikan di aplikasi sehingga kita langsung mendapatkan nilai seperti ini. Jadi nilai 1.147 sekian ini adalah nilai 12 juta dibagi 11. Itu adalah cara sederhana mencari PPN. Kemudian setelah angkanya dapat, kita klik set. Angkanya otomatis akan pindah. Jadi PPN-nya sudah kita potong sebesar 1 juta sekian, kemudian kita simpan. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan pemotongan PPh pasal 22. Jadi kita tambah di sini. Kemudian kita pilih potongannya apa? PPh 22. Kemudian kita pilih, dan untuk nilainya lagi-lagi kita cukup klik di jenis pajaknya PPh 22. Dapatlah nilai pajak sebesar 172. Secara manual untuk mencari PPh pasal 22 adalah nilai kwitansi dikurang dengan nilai PPN, hasilnya kemudian dikalikan dengan 1,5%, 1,5. Jadi lagi-lagi karena di Siskudes sudah diformulasikan, kita langsung dapat angka, kita klik set. Dapat angka 172, kemudian kita simpan. Lantas bagaimana seandainya kalau kita tidak menggunakan kalkulator, kita mau mengentrikan secara manual, kita cari secara manual, tetap bisa. Ini nggak usah kita checklist, langsung angkanya kita ketik di sini saja sesuai dengan hasil perhitungan yang kita lakukan. Misalnya setelah kita hitung ternyata bukan 1.147, ternyata misalnya 1.150. Ya cukup kita ketik di situ, kemudian kita simpan. Sebenarnya kalkulator ini untuk memudahkan perhitungan. Oke, saya batalkan saja yang ini. Itu adalah cara kita melakukan pemotongan. Jadi kalau kita lihat di kwitansi yang bersangkutan, kita coba cetak. Oke, inilah tampilan kwitansi. Ini nilai kwitansinya tadi sama dengan terbilangnya. Dan ini PPN dan ini PPh. Ini adalah angka yang dibayarkan kepada pengelola kegiatan. Baiklah, tadi kita sudah membuat SPP definitif nomor 40 dan juga sudah ada potongan pajaknya yaitu PPN dan PPh. Kemudian SPP tersebut harus kita cairkan terlebih dahulu. Sebab kalau belum dicairkan berarti SPP tersebut belum dianggap sebagai pengeluaran atau belum dicatat dalam pembukuan di Siskudes. Dan begitupun pajaknya juga belum akan dicatat sebagai penerimaan pajak kalau belum dicairkan SPP tersebut. Jadi SPP-nya kita cairkan dulu. Data entry penatausahaan pencairan SPP. Kita lihat di bukti pencairan. Ini dia SPP 40. Kita klik 2 kali, kemudian kita tambah. Ini nomor pencairan, kebiasaan kami. Nomornya kami samakan dengan nomor SPP. Kemudian indeksnya adalah cash karena ini adalah pencairan tunai. Kemudian ini adalah kode desanya. Ini tahun pencairan. Jadi kode desa ini harus disesuaikan dengan desa yang bersangkutan. Karena kalau kode desanya ini dirubah, misalnya digunakan angka yang lain dan ternyata ada desa lain juga yang menggunakan nomor indeks yang sama, maka akan menyebabkan kabupaten kewalahan dalam melakukan kompilasi nantinya karena akan ada data yang ganda. Jadi usahakan ini selalu sama dengan kode desa bersangkutan.
Untuk tanggal bayar saya buat tanggal 28 Desember 2016. Ini pencairannya tunai, biarkan saja. Ini tadi yang kita buat, ada potongan pajaknya. Kemudian kita simpan. Setelah disimpan berarti sudah dicairkan, keluar. Barulah selanjutnya kita lakukan penyetoran pajak. Penyetoran pajak dilakukan dengan menu data entry, penatausahaan, penyetoran pajak. Kita klik penyetoran pajak, masih kosong, belum ada. Karena sebagai contoh, seluruh penyetoran pajak tadinya sudah saya hapus semua. Jadi kita coba satu saja. Walaupun tadi kita lihat di hasil cetakan penyetoran masih 0, sebenarnya pajak tersebut telah disetorkan, cuman belum diinput ke aplikasi. Jadi kalau kita sudah selesai melakukan penyetoran pajak, sudah disetor ke kantor pos atau ke bank, bukti penyetoran harus diinputkan ke aplikasi Sysgeodesk. Dan bukti yang diinputkan adalah, dan yang diinput di Sysgeodesk harus sesuai dengan bukti yang benar-benar telah kita lakukan penyetoran. Jadi bukan sebesar potongan yang dilakukan, tapi adalah sebesar yang kita setorkan, sebesar yang tertulis di bukti penyetoran pajak. Oke, jadi masih kosong, kita tambah. Tanggalnya samakan saja dengan tanggal pencairan tadi. Kita anggap pada saat pencairan, pada hari yang sama langsung dilakukan penyetoran pajak. Oke, kode rincian tinggal dipilih. Tadi kita potong PPN dan PPh, jadi kita ambil PPN dulu. Pilih. Untuk uraian, kita buat penyetoran. Pemeliharaan atau rehab tadi ya. Rehab gedung kantor. Oke. Kemudian nama MPWP kita tinggal pilih. Kalau sudah pernah membuat tinggal pilih, tapi karena ini belum ada penyetoran sama sekali, berarti harus diketikkan manual. Misalnya saja nomor MPWP-nya kira-kira formatnya seperti itu. Alamatnya Tui. Maaf, ini ternyata nama saya salah. Jadi nomor MPWP di sini. Ini adalah nama MPWP. Ini sesuai dengan yang tertulis di kartu nomor NPWP masing-masing. Misalnya ini Nagari Pemerintah Nagari Tui misalnya. Oke, namanya. Kemudian penyetorannya tunai, bukan bank. Kenapa tunai? Karena uangnya sudah dipotong dulu oleh bendahara. Bendahara menyetorkan secara tunai, bukan melalui pemotongan langsung atau pemindah bukuan di rekening bank. Jadi selalu gunakan tunai, kecuali untuk nyetor pajak dilakukan pemindah bukuan langsung oleh bank tanpa melalui slip penarikan. Kemudian kita simpan. Di sini angkanya masih 0, kita klik 2 kali. Oke, sekarang kita pilih potongan-potongan mana yang akan kita setorkan. Jadi kita klik tambah dulu. Kemudian kita cari bukti potongannya. Jadi dia otomatis akan menampilkan potongan-potongan pajak yang jenisnya PPN, karena kita pilih tadi adalah PPN. Kemudian kita cari pajak yang kita pungut tadi. Ini dia di kwitansi 253, nilai PPN-nya 1 juta. Kita pilih, kita simpan. Kemudian kita kembali lagi ke pajak, kita tambah lagi. Kita nambahnya di pajak, kita tambah lagi. Sekarang ada SSP nomor 2, tanggalnya kita samakan, tanggal 28/12/2016. Sekarang yang kita pilih adalah PPh pasal 22.
keterangannya penyetoran PPh 22 rehab kantor. Oke, nama NPWP karena kita sudah input satu kali, berarti di sini otomatis akan tampil. Kita tinggal pilih saja. Dan ini lagi-lagi tunai, simpan. Kemudian untuk nilainya kita klik, tambah, cari. PP22 nya adalah yang ini tadi, yang terakhir. Pilih, simpan. Selesai. Inilah penyetoran pajak untuk SPP nomor 40, kwitansi nomor 253 dengan nilai tadinya 12 juta sekian-sekian. Sekarang kita coba cetak. Oke. Kalau dulu ini mungkin akan sangat bermanfaat sekali karena ada kerepotan tersendiri kalau kita harus membuat form seperti ini. Tapi fitur ini sekarang mungkin tidak lagi digunakan karena kita sudah setor pajak dengan menggunakan e-billing. Jadi tidak lagi menggunakan surat setoran pajak seperti ini. Tapi walaupun tidak digunakan, yang namanya penyetoran pajak harus diinput ke aplikasi supaya tercatat. Oke, kita coba cetak dulu. Kita mau lihat apakah benar pajaknya telah tersetor dan tercatat di pembukuan. Jadi kita lihat di penatausahaan, kita lihat di buku pembantu pajak. Oke. Di sini baru kelihatan terjadi penyetoran pajak senilai 1.320.000. Itulah cara penatausan pajak di Sysgodes.